Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Putri Delvani, biasa dipanggil Dila. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan sebelumnya, saya sudah membahas mengenai teori struktural dan juga teori struktural genetika. Dan sekarang saya akan membahas mengenai teori mimetik. Teori mimetik berasal dari bahasa Yunani yang artinya perwujudan atau tiruan. Secara umum, teori mimetik adalah suatu teori yang membahas sebuah karya sastra yang berasal dari tiruan peristiwa yang sebenarnya. Di dalamnya juga ditambahkan oleh imajinasi pengkarangnya, serta di dalamnya terdapat unsur-unsur kritikan. Menurut Abrams, kajian teori mimetik adalah kajian yang membahas hubungan antara karya sastra dengan hubungan kenyataan di luarnya, yaitu memandang karya sastra sebagai imajinasi dan juga realita. Contohnya adalah anekdot. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerapkan teori mimetik pada sebuah film yang berjudul Cyanida. Sinopsis film Cyanida. Di dalam film ini diceritakan bahwa tokoh utamanya, Amelia, menjalin hubungan pasangan sesama jenis dengan Jenny. Mereka menjalin hubungan cukup lama di London atau di New York. Lalu kemudian akhirnya Amelia ini memutuskan untuk menikah dengan David, meninggalkan Jenny. Singkat cerita, mereka akhirnya kembali bertemu di sebuah kafe di Jakarta bersama dua teman lainnya yang justru membawa konflik besar dalam film ini, di mana bertepatan dengan mereka bertemu waktu itu di sebuah kafe, tepat setelah Amelia meminum sebuah kopi. Akhirnya Amelia mengalami kejang-kejang dan dinyatakan meninggal keracunan karena kopi tersebut. Setelah banyaknya bukti-bukti yang terkumpul, akhirnya Amelia ini dinyatakan meninggal dikarenakan keracunan kopi cyanida. Semua bukti-bukti itu justru mengarah kepada Jenny. Akhirnya Jenny ini dipenjara oleh tuduhan-tuduhan dari bukti tersebut. Setelah perjalanan yang panjang, karena teman-teman Jenny ini tidak menerima bahwa Jenny yang bersalah, akhirnya ia dan ibu Jenny melakukan penyelidikan bersama seorang pengacara, dibantu oleh seorang polisi yang merasa bahwa kematian Amelia ini adalah kematian yang ganjal. Akhirnya, setelah penyelidikan cukup banyak, bukti-bukti ini berkebalikan dengan bukti-bukti yang telah ditemukan sebelumnya, di mana justru mengarah kepada David, yaitu suami Amelia. Karena Adinda, yaitu kakaknya Amelia ini menjalin hubungan gelap dengan David, akhirnya ia membantu untuk menutupi kelakuan jahat David ini. Tetapi bukannya berbuah baik, justru David ini ditemukan bunuh diri di sebuah hotel yang dimiliki oleh bapaknya si Amelia. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya bukti-bukti tersebut mengarah kepada bapaknya Amelia. Dikarenakan ternyata Amelia ini mewariskan harta-hartanya kepada Jenny yang sebelumnya sudah direncanakan oleh bapaknya si Amelia ini untuk diambil alih. Tetapi ternyata David mengetahui bahwa harta tersebut dialihkan ke Jenny hingga ia berusaha untuk mengambil tersebut. Tetapi digagalkan oleh bapaknya si Amelia. Hingga akhirnya ia melakukan pembunuhan terhadap Amelia dan juga David. Nah, kita akan membahas hubungan antara film ini dengan kenyataan yang sebenarnya. Kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 ada insiden di mana yang kita kenal sebagai insiden kopi cyanida, yaitu meninggalnya seorang Mirna yang didalangi oleh Jessica. Di dalam kasus ini sama seperti di dalam film Cyanida ini, diawali dengan pertemuan antara Jessica, Mirna, dan dua temannya di sebuah kafe. Yang berdasarkan CCTV, yang pertama kali datang ke kafe tersebut
lalu memesan minuman dan meja adalah Jessica. Hingga akhirnya dia pergi dan kembali membawa sebuah paper bag yang di dalamnya tuh ada isi yang kita tidak tahu. Hingga akhirnya dimana scene ketika Mirna kejang-kejang sampai ia meninggal dunia juga sama persis dengan apa yang ditayangkan di dalam film Cyanida ini. Selain itu, persamaan alur persidangan dan juga pihak-pihak terkait seperti keluarga dan juga pengacara dalam film Cyanida ini juga sama persis seperti kasus kopi Cyanida ini. Yang berbeda hanyalah hubungan antara Amelia dan Jenny yang merupakan sepasang kekasih sesama jenis, sedangkan Jessica dan Mirna adalah hubungan antara pertemanan. Ini kita dapat simpulkan bahwa itu adalah tambahan imajinasi dari si pengarang. Kritikan saya terhadap film ini adalah mengenai sebelumnya film ini dapat dikatakan sangat bagus dalam segi acting dan juga alur, tetapi ketika dimunculkannya hubungan antara Jenny dan Amelia yang menjabat sebagai pasangan sesama jenis atau dapat dikatakan LGBT, itu dapat mengundang perdebatan antara sesama penontonnya. Karena di Indonesia kita mengenal bahwa Indonesia itu adalah negara mayoritas Muslim. Dan perbuatan antara dua tokoh utama ini sangat menyimpang sehingga munculnya perdebatan antara masyarakat mengenai film ini. Dan takutnya justru membawa pengaruh buruk terhadap yang menontonnya. Takutnya itu malah menjadi ajang yang mendukung untuk masyarakat melakukan hal-hal seperti itu. Baik, sampai di sini pembahasan saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.